Shalom, majelis mengucapkan selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa dalam ibadah pada hari yang penuh sukacita ini. Mengawali perjumpaan kita, mari terlebih dahulu kita mendengarkan pembacaan warta gereja. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Warta jemaat yang pertama, pelayanan firman. Ibadah pada hari ini dilayani oleh Ibu Pendeta Amalia P.E. Lalenoh SSI dari GKJ Sitomukti. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat melayani. Yang kedua, persembahan amplop unduh-unduh dan celengan. Pengambilan persembahan mingguan, amplop unduh-unduh dan celengan akan diambil majelis wilayah masing-masing pada hari Minggu 6 Juni 2021 setelah ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan mempersembahkan ke gereja, disediakan kotak persembahan di depan gereja sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang ketiga, laporan persembahan Minggu 23 Mei 2021. Kantong pertama Rp833.000, kantong kedua Rp800.000, persembahan bulanan 3 sampul Rp500.000, sekolah minggu Rp14.000, ucapan syukur atas kesembuhan Rp500.000, jumlah Rp2.647.000. Demikian pembacaan warta gereja Minggu 30 Mei 2021. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, hari ini kita bersekutu bersatu hati bersama menghayati sebuah cinta kasih Tuhan yang terus terpancar kepada setiap umatnya. Diutusnya, Roh Kudus adalah wujud nyata cinta kasih Tuhan. Roh Kuduslah yang akan selalu mendampingi kita, menolong kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita, dan membimbing kita di sepanjang hidup kita. Umat kami undang bangkit berdiri, kita menyanyikan Kidung Jemaat 242 bait 1, 2, dan 3. Muliakan Allah Bapa. Putranya
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita khususkan ibadah Minggu Trinitas ini dengan pengakuan. Ibadah Minggu ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Kristus bagi saudara. Dan saudara juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudaraku, Yesus adalah sumber kehidupan dan sumber kebenaran. Namun, bila kita mau menyadari akan hari-hari kehidupan kita, ternyata kita masih jauh dari kebenaran yang Yesus teladankan kepada kita. Kita adalah manusia yang cenderung memberontak. Kita adalah ciptaan yang lemah, meski roh kita kuat. Ternyata daging kita lemah. Hidup kita masih diwarnai dengan nafsu dunia. Oleh karena kedagingan kitalah, maka kita seringkali terpeleset ke dalam pembenaran diri bukan kebenaran ilahi. Seringkali pikiran kita yang dikuasai nafsu mengatur hati kita. Seringkali hati kita menjadi tumpul dan tuli untuk mendengar suara Roh Kudus. Karena keangkuhan kita dan kedegilan kita, kita sering melenceng jauh dari kehendak Bapa. Mari kita kembali bersujud di hadapannya, memohon ampun. Ya Aba, ya Bapa, ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa kami. Ampunilah kami akan segala keangkuhan hati kami, sehingga Roh-Mu yang lembut menyapa kami sering kami abaikan. Roh-Mu yang senantiasa membimbing dan menolong kami, tak kami hiraukan. Kami cenderung memilih jalan pintas dan jalan pikiran kami sendiri. Kami seringkali mencoba mengedepankan kehendak kami sendiri. Semua itu sesungguhnya justru membuat kami semakin jauh dari-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, ya Roh Kudus, pimpin kami selalu untuk menuju kebenaran-Mu. Amin. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku cari panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercelah, ampunilah. Dan hari ini aku
yang terkasih, Allah adalah Allah yang panjang sabar dan penuh kasih setia. Allah berkenan memberi anugerah kepada setiap orang yang mau bertobat dan berbalik dari kehidupan lama. Kita terima anugerahnya melalui Injil Yohanes bab 15 ayat 15 sampai 17 yang demikian sabda Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 246 bait 2 dan 3. Yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini, Engkau mati di kayu salib, Engkau rela mengganti kami dari kuasa maut tiada lagi, pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Kita memasuki pelayanan Sabda Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Hanya oleh kemurahan Tuhan kami beroleh hidup. Hanya oleh kemurahan Tuhan juga dalam hidup pemberian-Mu ini kami dipanggil untuk bersekutu, berbakti di hari Minggu Trinitas yang kami peringati
setelah Minggu Pentakosta yang lalu. Dalam kemurahan-Mu juga Tuhan yang memberikan kami Roh Kudus, tolonglah kami supaya ketika kami membaca sebagian dari sabda Tuhan dan merenungkannya, kami diberi kekuatan dan semangat untuk hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan setia. Dalam Kristus Sang Sabda yang sejati, kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari Minggu Trinitas ini diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Injil Yohanes pada bab 3 ayat 1 sampai 17. Demikian Yohanes bab 3 ayat 1 sampai 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal ini? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang dengan sungguh-sungguh melakukan sabda Tuhan dalam hidup keseharian. Terpujilah Kristus. Haleluya. Pujian di hadirat-Mu dipersembahkan menghantar kita merenungkan sabda Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti Dirimu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Kau yang maha tahu dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti Dirimu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Nikodemus menjumpai Yesus pada malam hari karena ia ingin mempelajari hal yang penting dari Yesus. Tidak diragukan lagi bahwa ia kagum pada Yesus. Sampai-sampai ia harus mengatur agar perjumpaannya dengan Yesus itu terjadi pada malam hari. Nampaknya supaya tidak terlalu menarik perhatian banyak orang mengingat posisi Nikodemus. Yohanes 3 ayat 1 tadi kita sudah baca bahwa ia seorang Farisi dan juga anggota Sanhedrin.
Jumlah orang Farisi pada masa itu tidak lebih dari 6.000 orang. Kumpulan orang Farisi yang tidak lebih dari 6.000 ini disebut sebagai kaburah, yaitu persekutuan orang Farisi. Mereka masuk ke dalam persekutuan kaburah itu dengan mengucapkan ikatan-ikatan janji di hadapan 3 orang saksi bahwa mereka akan mematuhi setiap hukum suci sepanjang hidup mereka. Farisi berarti memisahkan diri, karena memang mereka memisahkan diri dari kehidupan masyarakat biasa untuk menjalankan setiap rincian aturan dan hukum para ahli kitab. Sanhedrin, di mana Nikodemus adalah anggotanya, adalah dewan pengadilan tertinggi yang terdiri dari 70 orang anggota dan merupakan pengadilan tertinggi dalam masyarakat Yahudi. Meskipun pada saat itu, waktu di mana Injil Yohanes 3 ayat 1 sampai 17 yang kita baca ini menceritakan dilatar belakangi situasi Palestina pada waktu itu masih ada dalam kekuasaan Romawi yang menjajah Palestina. Tapi kekuasaan Romawi yang kemudian membatasi kekuasaan pengadilan tertinggi masyarakat Yahudi, Sanhedrin. Namun bagi banyak rakyat Yahudi, kekuasaan Sanhedrin masih sangat dirasakan, masih sangat berpengaruh. Karena Sanhedrin berkuasa memutuskan hukum agama terhadap setiap orang Yahudi di seluruh dunia, bukan hanya yang di Palestina. Salah satu tugas anggota Sanhedrin pada waktu itu adalah memeriksa dan menangani siapapun yang dicurigai sebagai nabi palsu. Tentu menarik. Dengan posisinya itu, kemudian Nikodemus ingin belajar dari Yesus. Bahkan dalam Injil Yohanes bab 19 ayat 39 di sana mencatat, Nikodemus kemudian membawa 50 kati campuran minyak mur dan minyak gaharu yang harganya mahal dan hanya bisa dibeli oleh orang kaya pada waktu itu. Jadi jelas orang Farisi, anggota Sanhedrin, anggota pengadilan tertinggi dalam masyarakat Yahudi dan juga seorang kaya. Nikodemus membawa 50 kati campuran minyak mur dan minyak gaharu untuk mempersiapkan penguburan Yesus. Nikodemus dalam bacaan kita pada hari Minggu pagi di mana seluruh gereja dalam liturgi merayakan Minggu Trinitas, memulai percakapan dengan Yesus dengan mengungkapkan kesannya kepada Yesus dengan menyapa Yesus sebagai guru yang diutus Allah, sebagaimana ayat 2 yang sudah kita baca tadi. Tidak semua guru Yahudi dapat memperlihatkan bukti tentang penugasan ilahi, karena memang kebanyakan wibawa para guru atau rabi diperoleh dari tradisi sekolah-sekolah Yahudi. Tapi Yesus berbeda. Nikodemus mengenali Yesus karena tanda-tanda yang ia lakukan. Nah, Yesus menanggapi dengan cara yang tidak kalah menariknya. Yesus mengatakan bahwa yang pokok itu bukanlah tanda-tanda itu, tetapi perubahan di dalam hidup
batinia sedemikian rupa yang disebut sebagai kelahiran baru. Ayat 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata kembali berasal dari kata dalam bahasa aslinya anoten, dan anoten ini memiliki 3 arti. Yang pertama, dari semula, jadi benar-benar radikal, dari yang semula, dari yang awal. Arti kata kembali dalam ayat 3 yang menjadi jawaban Yesus kepada Nikodemus. Arti yang kedua dari kata kembali menurut akar kata asli anoten berarti kedua kalinya. Dan arti yang ketiga dari kata anoten, kata kembali dalam ayat 3, yakni dari atas, yaitu dari Allah. Dapat dipahami jika arti yang ketiga ini yang menjadi maksud jawaban Yesus terhadap Nikodemus. Meskipun dari arti yang ketiga dari atas yang dari Allah ini juga di dalamnya mengandung makna perubahan yang radikal juga. Jadi sesuatu dari atas yang dari Allah itu juga sekaligus bisa bermakna perubahan radikal yang benar-benar mendasar. Sementara Nikodemus dari tanggapannya di ayat 4 kita baca hanya paham arti kedua, lahir untuk kedua kalinya, dan sangat harafiah. Itu sebabnya ia bertanya dengan heran dan cenderung naif menurut saya, bagaimana mungkin seorang yang dilahirkan, dia sudah tua, masuk kembali ke dalam rahim ibunya untuk dilahirkan kembali untuk kedua kalinya. Jadi memang kata kembali punya 3 makna. Dari semula benar-benar radikal, kedua kali ini yang dipahami oleh Nikodemus, dan yang ketiga dari atas, yaitu dari Allah. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Sebenarnya Ibu Bapak dan Saudara, gagasan mengenai kelahiran baru sendiri bukanlah gagasan yang asing dalam tradisi pengajaran agama Yahudi. Jadi kalau ada orang menjadi Yahudi dan diterima dalam keyahudian dengan doa, persembahan korban, dan baptisan, maka orang tersebut dianggap sebagai yang dilahirkan kembali. Jadi gagasan tentang lahir kembali itu sebenarnya bukan gagasan yang sama sekali baru dalam tradisi pengajaran Yahudi. Tidaklah heran kemudian Yesus menegur Nikodemus secara halus dalam ayat 10 yang tadi kita sudah baca, setelah Yesus menjelaskan maksud jawabannya pada ayat 3. Pada ayat 10 setelah menjelaskan secara halus Yesus berkata, engkau adalah pengajar Israel dan kau tidak mengerti hal-hal itu. Nah Ibu Bapak dan Saudara, pesan kuat yang muncul dari bacaan ini adalah mengenai pekerjaan Allah di antara manusia. Allah hadir sebagai pribadi yang aktif dan berdaulat melalui air dan roh, yaitu karya penyucian di dalam rohnya. Allah melahirkan kembali seseorang agar dapat melihat dan mengalami kerajaannya. Allah memanggil umat dalam persekutuan untuk mengalami kesatuan, kebersatuan dengannya. Itu makna dari jawaban Yesus kepada Nikodemus
sesungguhnya seorang harus dilahirkan kembali untuk dapat melihat bahkan mengalami kerajaan Allah dalam persekutuannya, dalam kebersatuannya dengan Allah. Hari ini kita berada di Minggu Trinitas setelah Minggu Pentakosta yang lalu. Minggu Trinitas merupakan minggu terakhir sebelum gereja memasuki minggu-minggu biasa. Penempatan Minggu Trinitas sesudah Minggu Pentakosta memberi penegasan bahwa karya penyelamatan Allah dalam penghayatan karya utuh Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah sempurna. Dan itu dirayakan oleh gereja pada hari Minggu ini, Minggu Trinitas. Menegaskan kepada kita karya penyelamatan Allah yang berkarya secara utuh, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sudah penuh sempurna. Ada sebuah ikon yang diberi judul Troika. Troika artinya Trinitas atau Tritunggal. Dibuat oleh seorang teolog Rusia bernama Andrei Rublev tahun 1425. Ikon ini direproduksi, jadi dibuat ulang dan digunakan oleh komunitas TC di Lyon, Prancis. Aslinya berasal dari biara Tritunggal Kudus di Zagorsk, Rusia. Ikon ini sebenarnya diambil dari cerita di kitab Kejadian bab 18 yang bercerita tentang kunjungan 3 orang tamu di rumah Abraham. Mereka dijamu oleh Abraham dengan cawan di meja, seperti dalam gambar ikon yang nampak di layar monitor ibu bapak saudara masing-masing saat ini. Andrei Rublev menafsirkan ketiga tamu istimewa itu melambangkan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau ibu bapak cermati gambar itu pada bagian belakang 3 sosok yang ditafsirkan oleh Andrei Rublev sebagai Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di sana tampak sebuah rumah di sebelah pojok kanan atas dari gambar itu. Gambar rumah yang melambangkan gereja. Kemudian di bagian tengah ada gambar pohon yang berwarna hijau. Pohon melambangkan kehidupan. Kemudian di sebelah pojok kiri atas di sebelah gambar pohon itu ada gambar batu karang yang melambangkan keselamatan. Rublev melukiskan ketiga pribadi itu dengan raut wajah dan formasi yang sedang berkomunikasi satu dengan yang lain. Itu artinya mereka sedang bersekutu, komunion, sedang berkomuni, sedang berkomunion, bersekutu satu dengan yang lain. Semoga bisa dilihat dengan jelas tampilan gambar yang disajikan oleh teman-teman di multimedia saat ini di layar monitor ibu bapak saudara di rumah. Karena ibu bapak dan saudara yang menarik dari ikon ini, Rublev juga memperlihatkan
ada ruang-ruang kosong di antara 3 pribadi, 3 sosok. Nah, Rublev hendak mengatakan ruang-ruang kosong itu adalah tempat yang tersedia bagi kita, umatnya. Menurut Rublev, dari ikon Troika yang artinya Trinitas atau Tritunggal ini, kita semua diundang untuk turut bersekutu dengannya. Sungguh amat menarik, melalui ikon ini diberitakan kepada kita ada undangan bagi kita untuk turut bersekutu, berkomunio dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkomunio, bersekutu, bersatu dengan Allah yang tunggal itu untuk turut merasakan dan menikmati betul kehadiran Allah. Ini pesan yang sangat kuat disampaikan melalui bacaan Injil di Minggu Trinitas hari ini. Kita semua sebagai umat Tuhan, di tengah hiruk pikuk dan kecamuk serta carut marut dunia, dalam kekacauan, dalam kegalauan dunia, diundang oleh Allah untuk bersekutu, menjadi satu dalam kebersatuan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk menikmati kehadiran Allah. Meskipun umat Tuhan masih bergumul berjuang di tengah-tengah dunia yang berkecamuk saat ini. Berkomunikasi, berkomunio, bersekutu dalam persekutuan dengan Allah sungguh menjadi kekuatan spiritual bagi gereja Tuhan, bagi umat Tuhan, bagi saya dan ibu bapak saudara sekalian, ketika kita masih terus berjuang, bahkan masih tengah bergumul di tengah pandemi yang belum berakhir dan mengacaukan serta menggulingkan berbagai aspek kehidupan umat manusia di dalam dunia. Ini undangan yang sungguh bukan saja menyegarkan, yang bukan saja menguatkan, tetapi ada janji, ada pengharapan, ada pemulihan dalam kebersatuan dengan Tuhan, ada pemulihan. Ada kekuatan. Ada pengharapan untuk masa yang akan datang. Betapapun saat ini secara manusiawi betapa sulit kita untuk melihat masa yang akan datang. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Vaksin sudah mulai dilaksanakan, bahkan sudah ada di tengah-tengah kehidupan kita di Indonesia, di Salatiga, di tengah-tengah jemaat GKJ Karangalit. Tetapi ternyata itu tidak kemudian serta-merta menurunkan angka positif yang terus bertambah, bahkan sesuai prediksi akan melonjak setelah liburan Lebaran. Sungguh tidak menjanjikan apa-apa atas situasi karena pandemi saat ini. Betapa melegakan dan sungguh membawa pengharapan kalau melalui percakapan Nikodemus dan Yesus dalam bacaan Injil Yohanes yang kita baca pada Minggu Trinitas ini, kita diundang untuk berkomunikasi,
berkomunion dalam kebersatuan dengan Allah. Merayakan terus-menerus perjumpaan dengan Allah akan menjadi kekuatan hati dan batin bagi umat. Dengan begitu kita tidak mudah menyerah kala menghadapi tantangan dunia. Umat Allah dapat menimba kekuatan hati dan batin dalam perjumpaan spiritual, dalam kebersatuan kita dengan Allah. Bahkan mestinya umat yang diundang untuk terus berkomunion, bersekutu dengan Allah, menemukan, merasakan, dan menikmati perjumpaan dengan Allah. Namun begitulah Ibu Bapak dan Saudara, momentum kesempatan berkomunion dalam kebersatuan dengan Allah itu bisa terlewatkan oleh kita, umat manusia, ketika kita sebagai umat terdorong dan terseret oleh berbagai situasi berat yang kemudian mengungkung umat, oleh berbagai tekanan, oleh berbagai hambatan, oleh berbagai kesulitan, oleh berbagai tantangan, sehingga momentum untuk bersekutu, berkomunion, berkomunikasi dalam kebersatuan dengan Allah itu bisa hilang. Ketika hati dan batin kita terus-menerus kita biarkan dirasuki oleh berbagai kesulitan, tantangan, hambatan, dan persoalan hidup. Itu sebabnya pada Minggu Trinitas ini kita mendapat sebuah pengajaran iman yang sangat berharga. Sesungguhnya Tuhan hadir. Dia Maha Hadir. Pun dalam segala masalah, segala pergulatan, segala pergumulan, segala sakit penyakit, segala kegagalan, segala kepedihan, kesedihan, keterpurukan, bahkan dalam ketidakberdayaan kita, Allah hadir. Memanggil kita untuk mengalami kebersatuan dengannya terus menerus. Karena Ia adalah Allah yang dengan kasih-Nya hadir dalam segala realita hidup kita, apapun itu. Hati-hati, kecemasan, ketakutan, acap kali membuat kita buta. Bukan hanya mata fisik kita, tapi juga batin dan pikiran kita terhalangi untuk bisa merasakan kehadirannya. Jangan sampai kehilangan momentum, kesempatan untuk bersekutu dengannya. Sabda Tuhan memanggil kita di Minggu Trinitas untuk merayakan terus-menerus perjumpaan dengan Allah. Mari alami kebersatuan dengan Tuhan dan alami pemulihan bahkan pengharapan yang senantiasa dibaharui dalam karya Roh Kudus bagi dunia, bagi umat manusia, bagi ibu bapak, saudara dan saya di tengah segala gumul juang kehidupan kita. Amin. Mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat yang nanti akan kita akhiri dengan
doa Bapa kami yang dinyanyikan bersama. Kita berdoa. Sungguh layak dan pantas kami datang dalam ucapan syukur Tuhan atas berkat kehidupan yang di dalamnya anugerah Tuhan menopang, menguatkan, bahkan memberi pengharapan dalam anugerah keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Yang dengannya kami dipanggil untuk bersekutu, dan di dalam persekutuan ini kami dapat mempersembahkan bakti kami sebagai umat yang Tuhan selamatkan. Dan dalam bakti ini kami menaikkan syukur kami melebihi apa yang terucap oleh tutur kata yang keluar dari mulut bibir yang serba terbatas ini. Tuhan mengenal setiap kami masing-masing pribadi, bukan hanya nama tetapi sampai pada kedalaman hati dan pikiran. Engkau mengenal kami. Engkau berbicara kepada kami melalui sabda-Mu. Engkau mengundang kami untuk mengalami persekutuan, komunion dengan-Mu, ya Allah, dalam kasih setia Yesus Kristus dan penyertaan Roh-Mu yang kudus. Kami dikuatkan, kami dibaharui, kami dimampukan untuk menata kehidupan pemberian Tuhan, sehingga kehidupan pemberian Tuhan ini dapat kami persembahkan sebagai persembahan yang harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah segala pembatasan oleh karena pandemi virus corona yang belum berakhir, Gereja-Mu, Gereja Kristen Jawa Jemaat Karangalit, dapat beribadah secara virtual di ruang ibadah masing-masing keluarga, dalam kebersatuan sebagai keluarga umat Allah dengan Kristus sebagai kepala rumah tangga. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sehingga sekalipun kami beribadah secara online, kami tetap dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah persekutuan rumah tangga masing-masing keluarga pada saat ini. Kami mengucap syukur sebagai gereja. Kami melewati minggu demi minggu, dan kami telah berada di Minggu Trinitas pada hari Minggu ini. Dan sebagai persekutuan umat Tuhan, dalam kerendahan hati kami tetap mohon berkat-Mu Tuhan, bagi pelayanan kebaktian Minggu Gereja Kristen Jawa Salatiga, Gereja Kristen Jawa Karangalit di Salatiga ini. Rancangan ibadah tatap muka yang dalam berkat-Mu kami diperkenankan untuk memulainya kembali pada bulan Juni yang akan datang. Persiapan rioyo unduh-unduh pada Minggu 6 Juni yang akan menjadi persembahan Gereja Kristen Jawa Jemaat Karangalit. Dalam berkat-Mu Engkau bekerja bagi panitia, majelis jemaat yang mempersiapkan, sehingga inilah persembahan kami Tuhan, menjadi persembahan yang mengharumkan nama Tuhan, menjadi wujud bakti kami di tengah segala tantangan oleh pandemi. Kami
Berkati kami diberi kecukupan rejeki, kami diberi kemampuan untuk mengucap syukur dan mempersembahkannya bagi Tuhan, Kepala Gereja. Kami berdoa bagi segenap majelis jemaat GKJ Karangalit, seluruh penatua, diaken, dan pendeta jemaat beserta keluarga yang mendukung dan mempersembahkan kekasih-kekasih mereka untuk berkarya melayani sebagai majelis jemaat Gereja Kristen Jawa Karangalit, sebagai komisi, sebagai staf sekretariat kantor gereja, koster, demikian juga sebagai pelayan-pelayan liturgis yang dengan talenta yang ada mempersembahkan diri melayani sebagai pemandu nyanyian jemaat, sebagai organis, sebagai pengiring, sebagai operator multimedia, operator sistem audio, dan setiap pribadi yang bekerja sehingga pelayanan jemaat GKJ Karangalit dapat tetap berjalan meski di tengah pelbagai keterbatasan oleh karena pandemi virus corona saat ini. Tuhan juga memberkati dan hadir bagi bagian persekutuan kami, suami, istri, orang tua, anak, cucu, sanak saudara yang oleh karena pekerjaan, yang oleh karena studi, yang semuanya itu menjadi wujud pelayanan, mereka berada di tempat yang terpisah jauh dari kami di sini. Hanya kesatuan bersama dengan Kristus di dalam doa dan pengharapan, kami boleh tetap dekat. Di tengah keterbatasan untuk berjumpa antar kota dengan berbagai pembatasan saat ini, biarlah cinta kasih Kristus yang membuat kami tetap dekat ada dalam kesatuan bersama-Mu Tuhan. Demikian juga kami satukan hati kami memohon berkat Tuhan di dalam doa yang kami naikkan kepada Tuhan bagi bagian dari persekutuan kami yang saat ini masih bergumul oleh karena kelemahan tubuh dan menderita sakit. Secara khusus kami berdoa bagi Ibu Lea yang masih ada dalam masa isolasi mandiri di rumah. Tuhan, kami mengucap syukur untuk proses hari demi hari, bahkan isolasi mandiri yang dilewati hari demi hari di tengah segala keterbatasan, rasa jenuh yang bisa muncul oleh karena isolasi mandiri. Tuhan memberikan kekuatan bagi saudara kami ini untuk menjemput berkat pemulihan bahkan kesembuhan yang dari Tuhan. Demikian juga bagian dari persekutuan kami warga jemaat, bahkan saudara-saudara kami yang lain yang terinfeksi virus corona harus menjalani isolasi baik mandiri maupun yang diisolasi di ruang-ruang rawat di rumah sakit, bahkan yang oleh karena keterbatasan karena paparan virus ini bahkan harus diisolasi di ruang ICU dan menggunakan alat bantu. Tuhan, kasihanilah mereka. Engkau yang bekerja melalui dokter, para medis, peralatan medis, vitamin, makanan, minuman, bahkan dukungan yang hadir lewat doa, perhatian secara virtual sungguh menjadi berkat bagi Tuhan mendukung proses pemulihan demi kesembuhan saudara-saudara kami ini. Secara khusus juga kami menyatukan hati kami bagi bagian dari persekutuan kami Jemaat GKJ Karangalit yang
masih dalam proses pemulihan, yang ada dalam keterbatasan fisik oleh karena usia lanjut. Kami berdoa dan menyerahkan Bapak Suprihadi, Ibu Sri Kawanto, Ibu Sudarmin, Ibu Kumbino, beserta keluarga yang mendampingi. Berikan kegembiraan dalam hati dan pikiran Tuhan untuk melengkapi proses pengobatan, perawatan bersama dengan keluarga yang mendampingi, karena di dalam hati yang gembira ada daya tahan tubuh yang menjadi kekuatan bagi proses pengobatan demi pemulihan bahkan kesembuhan para kasepuhan kami ini. Kami menyatukan hati kami bersama dengan seluruh anak-anak kami yang duduk di bangku sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan tingkat atas, yang dalam beberapa waktu ke depan mereka akan menghadapi penilaian akhir semester. Tuhan berikan konsentrasi yang baik, Tuhan berikan kekuatan hati yang bergembira di tengah segala kejenuhan oleh karena keterbatasan sekolah selama setahun lebih yang harus dilakukan secara virtual. Berikan kekuatan pikiran bagi anak-anak kami, berikan kesabaran bagi para orang tua dan guru yang mendampingi baik secara dekat maupun secara virtual, sehingga mereka dapat berkonsentrasi mengerjakan tes-tes penilaian akhir semester. Demikian juga ada anak-anak kami yang duduk di bangku kuliah yang sudah menyelesaikan pendidikan mereka, sudah lulus dan sedang bergumul untuk mendapatkan sekolah bangku pendidikan di tingkat lebih lanjut. Tuhan memberkati segala upaya, demikian kebutuhan dana untuk proses kelanjutan pendidikan anak-anak kami. Demikian juga mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan harus bekerja. Tuhan memberkati gumul juang mereka, Tuhan memberkati segala upaya mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Kami satukan hati kami Tuhan bersama segenap pemerintahan atas negeri ini. Secara khusus kami menyatukan hati kami berdoa bagi seluruh dokter, para medis, tenaga kesehatan yang menjadi pahlawan bangsa di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir. Tuhan lengkapi dengan hikmat, terlebih kesabaran dan kekuatan batin serta pikiran. Tuhan peliharakan mereka dan keluarga mereka masing-masing yang terpaksa terpisah karena situasi pandemi, supaya dalam pengabdian, dalam kerja dan karya mereka, dalam berkat Tuhan, ada pengharapan bagi pemulihan atas kehidupan bangsa ini. Kami menyerahkan seluruh syukur dan permohonan kami pun yang tidak terucap ya Tuhan. Lebih dari yang kami minta dalam ucap bibir kata yang terbatas, Engkau mengetahui dan Engkau akan memberkati kami sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kami menurut kehendak-Mu. Sehingga dengan demikian kami boleh terus belajar, jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, melainkan kehendak-Mu. Doa syafaat kami ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita. Melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan yang demikian. Dengan rela hati, aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Mazmur 54 ayat ke-8. Persembahan dapat dikumpulkan melalui majelis wilayah masing-masing, dan kita haturkan persembahan kita sambil memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 147 ayat yang pertama dan ketiga. Di sini aku bawa. Mari kita bawa persembahan kita ke hadirat Tuhan. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga ibadah minggu ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati. Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirungan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gerejamu ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan tubuh kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan sebentar ibadah akan usai, kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan melalui Ibu Pendeta Amalia Laleno,
Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan iman kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan kepadamu. Amin. Kita masuk pengutusan dan berkat. Maaf. Mari kita bersama-sama saudara-saudara seiman, kita mengucapkan iman rasuli dengan tangan di dada kiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kekasih Tuhan, dalam kebersatuan dengan Allah, kita dipanggil untuk tetap terus berkomunion, bersekutu dengan Allah. Dalam kebersatuan dengan Allah, marilah kita hadapi tantangan dunia. Karena Allah hadir di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi, dan Allah menguatkan kita, bahkan turut bergumul di tengah tantangan dunia bersama kita, umat-Nya. Kembalilah dalam kehidupan kita masing-masing dengan tetap beriman teguh bahwa Dia tidak meninggalkan kita sendirian. Ia telah mengutus Roh-Nya menyertai kita kini dan selamanya. Sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan kini sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyikanlah Kidung Baru 116 bait 4 dan 5 menjadi nyanyian penutup kita.